Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di Teori and Praktik Joko in Perdana 17. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kabar teman-teman hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang materi dan latihan soal PJOK kelas 5. Itu tentang atletik, cabang olahraga yang paling tertua. Ikuti terus video ini supaya bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam video. Yang pertama, dasar-dasar atletik. Atletik adalah induk dari semua cabang olahraga. Cabang olahraga yang termasuk atletik antara lain jalan, lari, lempar, dan lompat. Induk organisasi atletik nasional adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Kita lanjut, dasar-dasar atletik. Yang pertama, jalan. Gerakannya seperti ini. Yang kedua ada lari. Bisa dilihat gambar di sini, gerakannya seperti ini. Yang ketiga, lempar. Lempar. Gambarnya seperti ini. Dan yang keempat adalah lompat. Gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dilihat gambarnya seperti ini. Lanjut. Yang pertama, teknik dasar lari. Lari adalah aktivitas gerak berpindah di mana kedua kaki ada saat melayang di udara. Untuk dapat berlari, maka perlu mengetahui teknik-teknik dasar lari. Teknik-teknik dasar lari yang perlu diketahui seseorang pelari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan kaki. 1. Pada saat lari, diusahakan kaki selebar dan secepat mungkin. 2. Kaki belakang harus mendorong dengan cepat kaki depan. 3. Kaki ditekuk secara wajar agar paha mudah diayunkan. 4. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung-ujung telapak kaki dengan lutut agak bengkok. Nah, ini bisa dilihat gerakan lambatnya. Gerakan lari seperti ini, tangannya diayun, kakinya diayun, pahanya ditekuk, kenanya adalah ujung kaki, ujung telapak kaki maksudnya. Lanjut, untuk gerakan ayunan lengan. Lengan diayunkan ke depan, sikut ditekuk dengan sudut 90 derajat. Lihat lagi, kembali lagi. Nah, sikut 90 derajat, lengan diayunkan, depan belakang secara bergantian. Bisa dilihat gerakan lari di dalam gambar ini. Oke, kita lanjut ke berikutnya. C. Sikap badan. Saat berlari, badan harus rileks. Kepala segaris dengan punggung. 3. Pandangan ke arah depan. 4. Badan condong ke depan. Nah, sikap badan. Nah, ini seperti ini gerakan larinya. Lurus. Pandangan ke depan. Badannya tegak, lurus. Oke, lanjut. Teknik dasar lompat. Kita masuk ke lompat ya. Tadi lari, sekarang lompat.
Teknik dasar lompat. Lompat dalam atletik ada dua, yaitu lompat jauh dan lompat tinggi. Lompat jauh bisa dilihat gambarnya seperti ini, gerakannya ini rangkaian gerakan. Yang kedua, lompat tinggi. Nah, ini lompat tinggi, perbedaannya ada tiangnya. Nah, ini melewati tiang, kemudian bawahnya ada busa atau spons atau matras sama. Lanjut, teknik dasar lompat jauh. Lompat adalah gerakan berpindah dengan menumpu pada satu kaki. Teknik dasar dalam lompat jauh meliputi awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Teknik dasar dalam lompat jauh meliputi awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Rangkaian geraknya seperti ini. Ya, ini awalan, tolakan. Awalan yang baik akan menghasilkan lompatan yang bagus atau jauh. Tujuan melakukan awalan yaitu mendapatkan kecepatan berlari sehingga menghasilkan lompatan yang optimal. Awalan dilakukan dengan lari secepat-cepatnya dari jarak 40 sampai 50 meter pada garis lintasan. Pada saat menumpu papan tumpuan jangan mengubah kecepatan lari. Nah, pada saat menumpu papan tumpuan jangan mengubah kecepatan lari, jadinya stabil. Ini gambar awalan, berlari secepat-cepatnya. Wah, ini berlari secepat-cepatnya menuju ke papan tolakan. Kedua, tolakan. Tahap menolak pada papan tumpuan perlu diperhatikan. Cara-cara melakukan tolakan yang baik adalah sebagai berikut. A. Menolak menggunakan kaki yang terkuat. B. Pada saat melakukan tolakan, badan agak ditegakkan, kaki belakang serta kedua lengan diayunkan ke depan bagian atas. C. Urutan tolakan. Kaki dimulai dari papan tumpuan, tumit, telapak kaki, dan terus pada ujung telapak kaki. D. Pada saat menolak, tidak boleh melewati garis atau papan tumpuan. Bisa dilihat ini gerakannya. Yang pertama tolakan, lari, kemudian mengentakkan papan tolakan terus melompat. Ya, ini lebih jelasnya, ini papan tolakannya di sini. Saat mendekati papan tolakan harus melompat. Lanjut, melayang. Gerakan melayang adalah gerakan badan di udara sebelum melakukan pendaratan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melayang antara lain sebagai berikut. A. Kedua lutut ditekuk. B. Kedua lengan diletakkan di samping badan. Saat akan mendarat, kedua kaki dan lengan diluruskan dan berat badan dibawa ke depan. Bisa dilihat ini melayang saat di udara ya. Setelah tadi awalan, tolakan, kemudian melayang atau lompat. Nah, ini gerakannya di udara, di udara. Mendarat merupakan tahap akhir dari lompat jauh. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mendarat lain sebagai berikut. A. Pada saat mendarat, kedua tumit kaki agak rapat. B. Lutut ditekuk dalam posisi jempol. C. Berat badan dibawa ke depan. D. Kedua lengan menuju tempat pendaratan. E. Pandangan ke arah depan. Bisa dilihat ini gerakan berat dari melayang kemudian berat ke pasir.
melakukan awalan menggunakan kaki yang terkuat, bisa kanan atau kiri, karena setiap orang kekuatan kakinya berbeda. Selanjutnya, perhatikan latihan soal berikut ini. Kerjakan buku tulis terbuka, ini untuk tugas anak-anak. Perhatikan, ditulis soal dan jawabannya di buku terbuka. Ini soalnya ada pilihan ganda, isian dan uraian, semuanya ditulis. Kita mulai. Yang pertama, soal pilihan ganda. Berilah tanda silang pada huruf A, B, dan C dengan jawaban yang tepat. Ini soalnya ditulis, kemudian A, B, C-nya ditulis, nanti di buku disilang jawaban yang paling benar. 1. Berikut ini yang tidak termasuk dasar-dasar atletik adalah A. Lari, B. Lempar, C. Lompat, D. Tendang. Sekali lagi, berikut ini yang tidak termasuk dasar-dasar atletik adalah A. Lari, B. Lempar, C. Lompat, D. Tendang. Lanjut. Nomor 2. Soal pilihan ganda lagi. Nomor 2. Induk organisasi olahraga atletik nasional adalah A. PASI, B. PRSI, C. Perbasi, D. Percasi. Sekali lagi, nomor 2, induk organisasi olahraga atletik nasional adalah A. PASI, B. PRSI, C. Perbasi, D. Percasi. Soal nomor 3, masih pilihan ganda. Berikut ini yang bukan termasuk teknik dasar lompat jauh adalah A. Awalan, B. Tolakan, C. Melayang, D. Berguling. Sekali lagi, nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk teknik dasar lompat jauh adalah A. Awalan, B. Tolakan, C. Melayang, D. Berguling. Lanjut, soal berikutnya nomor 4, masih pilihan ganda. Gerakan pertama saat melakukan lompat jauh adalah A. Mendarat, B. Melayang, C. Tolakan, D. Awalan. Nomor 4. Ulangi lagi, gerakan pertama saat melakukan lompat jauh adalah A. Mendarat, B. Melayang, C. Tolakan, D. Awalan. Lanjut, soal berikutnya. Ini soal isian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nomor 5. Jalan, lari, lempar, dan lompat termasuk gerakan titik-titik. Tulis soalnya, dia langsung jawab. Nomor 5, jalan, lari, lempar, dan lompat termasuk gerakan titik-titik. Lanjut, nomor 6. Soal isian. Kepanjangan dari PASI adalah titik-titik. Nomor 6, kepanjangan dari PASI adalah titik-titik. Lanjut, soal uraian. Soal uraian. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar. Nomor 7. Sebutkan secara urut rangkaian gerak lompat jauh. Sekali lagi, sebutkan secara urut rangkaian gerak lompat jauh. Tulis soalnya, kemudian jawabannya.
Oke, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat ya. Jika video ini teman-teman sukai, bisa di like, dan untuk mendukung video ini supaya video ini berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan materi berikutnya, jangan lupa di subscribe. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.